Laba dari Bank BRI naik 12% di kuartal ketiga 2023 dan direktur utamanya beri sinyal akan bagi dividen interim. Nah, berapa nominal yang kemungkinan akan dibagikan dan apakah ini hal yang positif di tengah kondisi IHSG atau market yang lagi membara di bulan Oktober ini? Simak video ini sampai selesai. Saya akan hitung perkiraan dividen interim yang akan dibagikan oleh Bank BRI. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Kondisi Satek hari Jumat setengah 10 itu harga Bank BRI naik 1,22% atau di harga 4.980. Oke, dan ini saya baca dari data.co.id di mana Direktur Utama PT Bank BRI mengungkapkan bahwa sebenarnya kami ingin bagi dividen interim tapi ada prosedurnya, mesti minta persetujuan, kata Sunarso kepada wartawan di gedung BUMN. Nah, ini Direktur Utama ya. Direktur Utama. Namun Sunarso tidak ingin mengatakan ke mana perusahaan meminta persetujuan. Nanti persetujuan kemana saja tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya mungkin ke kementerian ya, terutama ya BUMN, terus Kemenku mungkin ya, terus jajaran komisaris juga ya mempertimbangkan hal itu ya. Dia juga menyebutkan perusahaan ini tidak ingin mengambil kebijakan laba ditahan sebab BRI memiliki kas yang jumbo. Oke, berarti ada potensi yang akan dibagikan ya karena melihat kasnya yang jumbo. Selain itu laba yang diperoleh juga masih besar yaitu 44 triliun sampai dengan periode 2023 atau meningkat 12,47%. Wow, termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi. Pendapatan bunga bersihnya 101,19 triliun. Wow, dibanding tahun sebelumnya 96. Sedangkan secara bank only pendapatan bunga bersih itu 81, sebelumnya 79. 9 bulan pertama ini BRI mencatatkan penyaluran kredit 1.250 triliun. Wow, naik 12% secara komposisi. Terus total dari total kreditnya. Dari total kreditnya itu 83% dari total kreditnya atau 1.038 triliun disalurkan pada usaha mikro kecil menengah. Dari targetnya ya komposisi. Total kredit itu sudah tersalur 1.250 di mana 83%-nya ini ke UMKM gitu. Kalau saya melihat ya ini besar kemungkinannya bagi dividen. Apakah mungkin? Nah, kita akan cek di historikalnya saja. Corporate action, dividen di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun lalu itu 57 ya, di sini juga mengatakan ya 57 per lembar dividen interimnya 57, terus tahun sebelumnya itu enggak bagi dividen. Tahun-tahun sebelumnya enggak, hanya tahun lalu ya yang bagi dividen interim 57 per lembar atau senilai 8,63 triliun. 8,63 triliun. Ini sudah saya hitung 8,63 triliun. Padahal tahun lalu berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 total labanya itu senilai, kalau kita total ya di 123 di 2022 12.167 ditambah 12.619 tambah 14.370 itu sebesar 39 triliun. 39. Nah, kalau saya bagi dividen dengan total laba yang didapat tahun lalu. Maksudnya ya laba kuartal ketiga sampai kuartal ketiga tahun lalu dibagi dengan dividen interim dibagi dengan total laba 3 kuartal tahun lalu. Nah, itu berapa persen? Nah, kalau kita hitung 8638 dibagi 39156 itu senilai 22%. Kalau kita pakai asumsi ini, let's say dividen interim yang akan dibagikan atau DPR-nya ya. DPR-nya dibagikan let's say 15% lah. Nah, kalau DPR-nya 15% itu akan bagi dividen berapa
miliar. Ya berapa triliun, berapa triliun ya, tinggal kita bagi aja. Total laba ini 15.502 ditambah 13.920 ditambah 14.571. 43 dikali 0,15. Nah, ini total dividennya ya. 6 triliun 598. Oke, itu kalau 15. Kalau per lembarnya, nah ini kita per lembarnya ya. 6 triliun per lembarnya berarti ini 6.000 ya. 65 miliar ya. 6598 miliar. Kita bulatkan aja deh, 6.600 aja kita bulatkan. Kita bulatkan 6.600. Nah, ini. Kita bulatkan 6.600 dibagi dengan current share outstanding-nya 151,56, itu bagi dividen 43. Oke. 43 per lembar, 43,5 per lembar. Ini kalau 15%. Kalau DPR 20%, nah ini kita hitung 20% ya. Kalau 20% tadi total labanya berapa? Wah, salah. Total laba kita hitung dulu. Total laba 9 bulan. Biar nggak ngitung-ngitung lagi. Oke, 15.502 ditambah 13.920 ditambah 14.571. 43.993. Oke, ini kita tulis dulu 43.993. Nah, ini kita tulis aja. Nah, ini kali dengan 0,2 20%. Dan 879 kita bulatkan 8.800. Oke. Nah, kalau 8.800 per lembarnya berapa sih? 8 triliun ya maksudnya ya. 0,56. Oke, per lembarnya akan dapat 58 per lembar. Nah, ini udah lebih besar dari tahun lalu karena tahun lalu itu 57, oke. 57 kalau 20%. Kalau sama dengan tahun lalu DPR 22%. Nah, dividen payout ratio ya besar. Oke, kita kali aja 43.993 dikali dengan 0,22. 9678. Oke. 9678 kita bagi dengan 151,56. Ini dapat 63,8. Nah, ini gede banget. Nah, ini kemungkinan akan bagi dividen sebesar ini kalau saya lihat ya. Antara 43 sampai 63. Ini 43, ini 15% ini paling konservatif ya, paling kecil. Tapi kalau 20% ya akan sekian. Kalau seperti tahun lalu 22% itu akan 63. Itu akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, oke, 63, sebentar, sekalian semuanya ya. Dividen yield-nya itu kisaran sampingnya aja. Oke, dividen yield-nya kisaran kalau tahu yang ini 43,5 dibagi dengan 4990 kali 100. Ini 0,87. 0,87 ini sangat kecil banget dividen yield-nya. Kalau selanjutnya 58 dibagi dengan 4990 1,16. Oke. Kalau BRI memang tidak gede-gede amat, emang segini sih. 63,8 dibagi dengan 4990 banyakkan 9. Oke, 1,228 ya. 1,28. Oke. Jadi dividen yield-nya kisaran sekian, tapi kalau emang di BRI, BCA, Mandiri, BN ini emang kecil ya. Kalau mau cari dividen yield yang besar untuk sektor perbankan, setahu saya hanya 3 sih yang sering bagi dividen gede sih. Bank Niaga, BNGA, terus BCTM sama BJBR. That's it. Itu di atas 5% ya, bahkan 6 sampai 7% mereka akan kasih gitu. Jadi ini besaran dividennya yang kemungkinan akan dibagikan jikalau memang ketok palu mereka bagi dividen. Tapi kalau berdasarkan statement ini, besar kemungkinan mereka akan bagi dividen sih. Melihat tadi labanya udah gede, terus kasnya juga masih jumbo. Jadi potensi dia bagi dividennya besar. Tinggal nanti ya, menurut persetujuan yang dikatakan oleh Pak Sunarso ini ya. Apakah persetujuannya boleh apa enggak. Pokoknya itu aja sih.
Tapi poinnya adalah besar kemungkinan mereka akan bagi dividen itu sangatlah besar sih. Jadi itu yang bisa saya share di video kali ini tentang Bank BRI yang labanya naik 12% dan sinyal akan bagi dividen, potensinya akan sangat besar. Jadi menurut saya menarik untuk dipertimbangkan, ya let's say dapat fresh money lah ya dari dividen. Itu seperti kayak tadi SMSM di video sebelumnya. Oke, mungkin itu yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu di video kali ini tentang nominal besarnya dividen interim, kemungkinan besar di range 43,5 sampai dengan 63,8 per lembar. Ini kemungkinannya ya yang akan dibagikan sebesar ini. Semoga bermanfaat. Jikalau Bapak Ibu merasa video ini menarik, boleh dibagikan ke kawan-kawannya atau khalayak. Oke, mungkin itu, semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.